Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Karwangi, NIM 2019-15-10-19, kelas 3A, Universitas PGRI Palembang, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif. Soal yang pertama adalah, menurut pendapat saudara, mengapa pembelajaran media inovatif dibutuhkan dalam proses pembelajaran penjas di sekolah? Jawabannya adalah, agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat belajar dengan tepat, guna dan berdaya guna. Untuk mempermudah bagi guru atau pendidik di dalam menyampaikan informasi materi kepada anak didik, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik, untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik, untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru pendidik. Soal yang kedua adalah, jelaskan apa yang dimaksud media pembelajaran, contoh-contohnya, dan mengapa media dikatakan inovatif. Langsung lo yang ketiga. Jawabannya adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat pengajaran untuk digunakan membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Contoh-contoh media pembelajaran adalah, yang pertama, media gambar. Media gambar adalah segala jenis media gambar yang bisa menjadi bahan pembelajaran, baik itu mata pembelajaran seni rupa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Media gambar ini bermacam-macam jenisnya seperti foto, lukisan, sketsa, majalah, brosur, model bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, media gambar fotografi. Media gambar fotografi adalah, untuk media gambar fotografi ini bisa kita terapkan jika peserta didik kurang memiliki perhatian. Ada beberapa contoh media fotografi seperti lukisan, kartun, surat kabar, ilustrasi, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media peta atau globe. Selain gambar fotografi, ada juga media peta ataupun globe yang bisa memikat perhatian peserta didik karena di dalamnya menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi mulai dari sungai, gunung, laut, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah media grafik. Contoh selanjutnya yakni media grafik. Grafik merupakan salah satu jenis media yang bisa memberikan pemahaman kepada para peserta didik terhadap gambaran data yang membentuk informasi. Media grafik juga memiliki beberapa macam seperti grafik batang, grafik garis, dan juga grafik lingkaran. Media ini biasanya digunakan dalam mata pelajaran matematika dan juga fisika. Yang kelima, media serba-neka atau serba aneka. Media serba aneka merupakan jenis media yang disesuaikan dengan potensi pada suatu daerah, baik itu di sekolah ataupun di lokasi lain seperti lokasi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Salah satu contoh media serba aneka yakni seperti papan,
media 3 dimensi, realita, dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama, papan atau board, yang termasuk dalam media ini antara lain ialah papan buletin, papan tulis, papan flannel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kedua, media 3 dimensi, contohnya seperti mock-up, model, dan diorama. Yang ketiga, realita merupakan benda-benda yang nyata seperti aslinya. Salah satu contohnya yakni realita guru membawa burung, kelinci, ikan, atau bisa juga mengajak murid langsung ke kebun sekolah ataupun ke peternakan. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Ini bisa diartikan dengan mengajak murid ke tempat wisata dan juga berkemah. Yang keenam, media realia. Media realia merupakan media yang nyata, akan tetapi tidak harus dihadirkan di ruang kelas. Yang ketujuh, media poster. Sedangkan poster merupakan media yang menyatakan antara gambar, warna, tulisan, dan juga kata-kata dengan tujuan sebagai pemberitahuan ataupun yang bisa menarik perhatian. Yang kedelapan adalah media bangan. Media bangan atau card ini merupakan presentasi berupa gambar grafik yang menginformasikan antara hubungan dengan hubungan lainnya seperti kronologis, jumlah, dan hierarki. Yang kesembilan ada herbarium. Herbarium adalah sebuah koleksi seperti tumbuhan yang sudah dikeringkan atau diawetkan, diklasifikasi, dan direkatkan pada kertas dengan keterangan tertentu. Soal berikutnya, mengapa media dikatakan inovatif? Media pembelajaran dikatakan inovatif adalah kata inovatif berasal dari kata sifat bahasa Inggris innovative. Kata ini berakar dari kata kerja to innovative yang mempunyai arti menemukan satu yang baru. Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membantu pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa.